أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Barangkali kita masih ingat bahwasanya iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dia akan bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan bahwasanya iman itu dia memiliki manfaat yang disegerakan di dunia ini selain apa yang diperuntukkan nanti di akhirat kelak. Di antara manfaatnya saudara kaum muslimin, keamanan dan ketentraman itu tidak akan dimiliki kecuali bagi ahli iman. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-82, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezoliman yaitu kesyirikan, bagi mereka itulah keamanan. Yang kedua, bahwasanya kehidupan yang baik itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang melakukan amal soleh, laki ataupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami pasti berikan kepadanya kehidupan yang baik. Yang ketiga, setan tidak akan mampu menguasai orang-orang yang beriman. Dalam surat An-Nahl ayat 99, Allah mengatakan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya dia setan tidak memiliki daya upaya terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Yang keempat, Allah akan membela orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Yang kelima, pahala yang besar dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Surat An-Nisa ayat 146. Allah mengatakan wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-47. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa bagi mereka dari Allah karunia yang besar. Saudara kaum muslimin, namun banyak orang yang mengaku dirinya beriman sebenarnya dia bukanlah orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 Allah mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang yang beriman. Dan itu saudara kaum muslimin, di antara hikmah Allah adalah dia tidak akan pernah membiarkan hambanya mengaku dirinya beriman kecuali pasti akan diberikan kepadanya ujian, bala dan bencana. Iya, benar saudara kaum muslimin. Dia akan diberikan bala, bencana, ujian untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum diuji? Saudara kaum muslimin, ujian, bencana dan bala ini akan menunjukkan iman seorang mukmin yang sejati. Begitu pula sebaliknya, akan menampakkan nifak orang-orang yang munafik dan pendusta. Wabil misal tattadihul bayan. Dengan kita menyebutkan contoh akan menjadi jelaslah apa yang kita bicarakan.
Saudara kaum muslimin, yaitu sikap dari para penyihir Firaun ketika dia beriman kepada Nabi Musa. Bagaimana sikap mereka mempertahankan imannya. Saudara kaum muslimin, manakala dakwah Nabi Musa terus menang dan menyebar tanpa ada kekuatan pun yang bisa membendungnya, dan seperti inilah sifat dari dakwah yang hak. Saudara kaum muslimin, dia akan terus menyebar meskipun memiliki berbagai macam banyak tantangan dan kendala. Saudara kaum muslimin, tidak tersisa cara bagi Firaun untuk membendung, padahal dia telah mengerahkan berbagai macam cara. Tidak tersisa cara baginya kecuali dia melihat untuk mengumpulkan dan mendatangkan para penyihir-penyihir yang handal dan mahir. Dia ingin membuktikan kepada manusia bahwasanya kehebatan dakwah Nabi Musa itu hanyalah tipuan sihir belaka. Dia pun mengirim para utusan ke berbagai negeri dan kota, mengundang para penyihir yang handal dan mahir, mengimingkan kepada mereka berbagai macam hadiah. Maka diumumkanlah saat itu, wahai manusia, mari kemari, tidakkah kalian berkumpul? Kita menyaksikan kemenangan Firaun dan para penyihirnya, serta kekalahan Musa dan apa yang dibawanya. Saudara kaum muslimin, tersebarlah berita saat itu, dan manusia pun datang berbondong-bondong dari berbagai macam arah. Datang pula para penyihir yang handal dan mahir. Saudara kaum muslimin, inilah mari kita melihat para hamba Allah, bagaimana mereka, kondisi mereka sebelum keimanan masuk Firaun. Mereka bersumpah dengan atas nama keberkasan Firaun, padahal bersumpah dengan nama selain Allah itu adalah syirik. Saudara kaum muslimin, mereka mengerahkan semua kemampuan yang mereka miliki. Saudara kaum muslimin, di saat keadaan yang seperti ini, di saat keadaan yang sangat dahsyat, menakutkan, turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yaitu Musa alaihissalam. Falamma alqau, Allah menceritakan ketika mereka sudah mulai melempar, saharu ayunan nas, mereka mulai menyihir mata-mata manusia. Wastarhabuhum, mereka membuat manusia itu takut. Waja'u bisirin azim, mereka mendatangkan sihir yang besar. Mereka bersap-sap membuat persatuan para penyihir-penyihir yang begitu mahir dan handal. Mereka mendatangkan sihir yang besar, dan bahkan rasa takut ini sudah mulai merayap ke dalam hatinya Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka Allah pun menegur Nabi Musa. Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Merayaplah ke dalam hati Nabi Musa itu rasa takut. Qulna la takhaf. Kami berkata, wahai Musa, jangan takut. Innaka antal a'la. Kamulah yang akan menang. Ini menunjukkan betapa dahsyat kondisi ini. Jika para nabi dan para rasul, ulul azmi sekalipun merasakan ketakutan, takut tabi'i. Saudara kaum muslimin, apa kata Allah? Alqu ma antum mulkun wa alqi ma fi yaminika talqa ma sana'u. Wahai Musa, lempar apa yang ada di tanganmu. Dia akan melahap, menelan semua apa yang mereka perbuat. Innama sana'u kaidu sahir. Mereka itu hanya melakukan sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah menang tukang sihir dari arah mana saja dia datang. Saudara kaum muslimin, ketika Nabi Musa melempar tongkatnya, dia melahap seluruh apa yang mereka lakukan tanpa sisa sedikit pun. Betapa kaget, terkejutnya mereka, ditambah lagi dengan kekaguman. Karena mereka belum pernah melihat kejadian yang seperti ini sebelumnya. Mereka para penyihir ini, mereka tahu berbagai macam jenis sihir dan bentuk-bentuknya, tingkatan-tingkatan ilmu sihir. Bahkan mereka datang bersama-sama bersatu untuk mengalahkan Musa. Saudara kaum muslimin, ternyata mulailah mereka sadar. Apa yang dibawa oleh Musa itu bukanlah sihir. Itu melainkan adalah mukjizat yang datang dari Allah, yang dengannya Allah SWT menguatkan Rasulnya Musa alaihissalam untuk menunjukkan kebenaran risalahnya, kebenaran ajarannya. Saudara kaum muslimin, saat itu mulailah iman merayap masuk ke dalam hati mereka. Saudara kaum muslimin, lihatlah kondisi manusia sebelum dan sesudah keimanan masuk ke dalam hati mereka. Mulailah mereka sujud dan sungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan faulqiya saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Tersungkur sujudlah para penyihir itu kepada Allah, dan mereka berkata, kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Perhatikan, baru saja mereka sujud dan syukur kepada Firaun. Mereka ruku dan sujud kepada Firaun. Baru saja mereka menyembah Firaun. Baru saja mereka bersumpah dengan nama keberkasan Firaun. Sekarang mereka justru sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang mereka sujud kepada pencipta seluruh langit dan bumi. Saudara kaum muslimin, inilah dia iman. Inilah dia cahaya iman apabila telah menerangi hati manusia. Inilah dia manisnya iman apabila telah melekat di dalam hati manusia. Inilah dia iman apabila telah bergejolak di dalam hati manusia, akan terjadi banyak perubahan. Karena itu iman adalah suatu yang termahal dan tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Saudara kaum muslimin, perubahan apa yang terjadi? Baru saja Fir'aun menjanjikan kepada mereka jabatan dunia dan kekuasaan. Namun sekarang Fir'aun mengancam akan membunuh, menyiksa dan memotong kaki dan tangan mereka. Namun apakah orang yang sudah dipenuhi hatinya oleh iman akan merasakan takut? Apakah orang yang sudah dipenuhi hatinya oleh lezat dan manisnya iman akan merasa takut akan kehilangan tahta, jabatan, kedudukan? Hewan ternak, apakah dia akan, saudara kaum muslimin, jangankan hewan ternak, hewan sembelihan, hewan kurban, jangankan itu, nyawanya akan dipertaruhkan untuk mempertahankan iman. Allah melanjutkan dalam Quran surat Toha. Dalam Quran surat Toha, apa kata Fir'aun? Qala amantum lahu qabla an azana lakum. Apakah kamu beriman kepada dia Musa, padahal aku belum izinkan kalian? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Dia Musa itu hanyalah pembesarmu, dialah yang mengajarkan kalian sihir. La uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin ajmain, aku benar-benar akan memotong kaki dan tangan mereka kalian secara bersilang semuanya. Saudara kaum muslimin, lihat apa jawaban mereka. Qalu lan nu'siruka ala ma ja'ana. Mereka berkata, kami tidak akan terpengaruh dengan wahai Fir'aun, karena betapa jelas apa yang didatangkan kepada kami dan pencipta kami. Inna amanna liyaghfir lana khatayana. Sungguh kami beriman kepada Tuhan kami agar dia mengampuni dosa-dosa kami. Saudara kaum muslimin, dalam Quran surat Asy-Syu'ara dikatakan inna annatma'u ayyaghfira lana rabbuna khatayana. Sungguh kami sangat berkeinginan, artinya puncak keinginan mereka yang tadinya puncak keinginan mereka ada dunia, tapi setelah iman masuk, puncak keinginan kami adalah ampunan Tuhan kami. Dalam surat Al-A'raf dikatakan perkataan mereka, Rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkan kesabaran kepada kami, matikan kami dalam keadaan muslim. Kata Imam Ibnu Katsir, ketika Fir'aun menyiksa, memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, Allah perlihatkan, nampakkan kepada mereka rumah-rumah mereka di surga, sehingga mereka tidak merasakan sakitnya penyiksaan Fir'aun. Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, di antara pelajaran, nasihat dan ibrah dari kejadian ini, yang pertama adalah bahwasanya iman, saudara kaum muslimin, apabila dia telah masuk ke dalam hati, apabila dia telah mengakar kuat ke dalam hati, dia akan bisa merubah karakter, ucapan, perbuatan, niat, tujuan dan cita-cita seseorang. Lihat para penyihir ini, sebelum iman masuk ke dalam hati mereka, apa yang menjadi buruan mereka? Mereka berkata, inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Apakah kami mendapatkan upah jika kami menang dalam pertempuran ini? Namun setelah iman masuk ke dalam hati mereka, apa kata mereka? Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana. Kami sudah beriman kepada Tuhan kami agar dia mengampuni dosa-dosa kami. Saudara kaum muslimin, sebelum iman masuk ke dalam hati mereka, buruan mereka rendah, cita-cita mereka terbatas, pandangan mereka hanya dunia semata. Namun setelah iman masuk ke dalam hati mereka, cita-cita mereka tinggi, pandangan mereka jauh ke depan, buruan mereka tidak ada lain. Mereka ingin menyertai para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin di surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang kedua, faedah dari kisah ini, saudara kaum muslimin, bahwasanya iman apabila dia telah masuk ke dalam hati, saudara kaum muslimin, dia akan bisa merubah pandangan seseorang. Dia akan bisa menjadikan pandangan orang memandang dunia ini kecil, rendah dan hina. Sementara akhirat itu akan menjadi besar dan menjadi suatu hal yang mahal dan berharga. Karena itu Anda melihatnya, mereka memburunya sepanjang siang dan malam.
Mereka mengorbankan apa saja yang mereka miliki untuk mengejar dunia. Mereka tidak menyisakan satupun musim-musim kebaikan. Melainkan mereka menjadi orang yang terdepan dan terbanyak dalam berkorban. Saudara kaum muslimin, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, bagaikan awan yang menghujani lautan, namun sedikit pun awan itu tidak berjasa kepada lautan. Karena air yang dihujani oleh awan tersebut pun juga berasal dari lautan. Benar saudara kaum muslim, apa yang kita infakkan, yang kita belanjakan, yang kita kurbankan di bulan yang mulia ini tidak akan pernah habis-habis, karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara faedah dari kisah ini saudara kaum muslimin, bahwasanya iman adalah puncak harta termahal yang dimiliki oleh seseorang. Karena itu dia tidak akan pernah takut akan ancaman apapun, ancaman pembunuhan, penyiksaan. Saudara kaum muslimin, apalagi dihanguskan jabatan, digelengserkan kedudukannya atau dihabiskan hartanya, dia tidak akan pernah takut, karena dia tahu inilah harta dia yang termahal. Kalau dia mati di atas ini, dia akan berpindah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Abu Ishaq Al-Albiri dalam bait-bait syairnya beliau mengatakan, sujinta biha wa antalah muhibbun. Engkau mencintai dunia ini, padahal engkau dipenjara di dunia ini. Fakaifa tuhibbu ma fihi sujinta. Bagaimana mungkin engkau bisa mencintai tempat engkau dipenjara? Wa tut'imaka ta'ama wa qaribin. Engkau diberi makan oleh dunia ini dari buminya. Satat amu minka mimma ta'imta. Namun tak lama lagi engkaulah yang akan dimakan oleh buminya. Wa tashhadu kullu yawman dabna khillin. Setiap hari padahal engkau menyaksikan para karib kerabat terkasihmu itu dikuburkan. Ka'annaka la turadu bima syahidta. Seakan-akan engkau tidak menimpa apa yang menimpa mereka. Walam tukhlaq litamura walakin litaburha. Di dunia ini kamu tidak diciptakan agar lama, tetapi agar engkau bisa melewatinya. Fajidda lima khuliqta. Maka bersungguh-sungguh melaksanakan tugas untuk apa engkau diciptakan. Lain hudimat fazidah anta hadaman. Jika dunia ini dirobohkan, ikutlah engkau bertambah merobohkannya. Wahasin amra dinika mastata'ta. Dan urusan agamamu lah yang sepantasnya untuk engkau jaga sekuat tenaga. Wala tahzan ala ma fata minha idza ma anta fi ukhraka fusta. Jangan engkau pernah bersedih atas apa yang luput darimu dari dunia ini, jika di akhirat engkau termasuk orang yang beruntung. Wala yaktar, kemiskinan tidak akan pernah membuat engkau sengsara. Idza bipinaati itaati anakta. Jika di dunia ini engkau selalu hidup dalam taman-taman ketaatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pokok segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Perbaikilah dunia kami karena di dunia ini kami tinggal. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami karena ke negeri akhirat itu kami semua akan dikembalikan. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan bagi kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian itu sebagai istirahat dari keburukan bagi kami. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal muslimin fi Palestin wa fi sabilika fi kulli makan. Allahumma dammir a'da'ahum tadmira. Allahumma asihim adada waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahda. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubna wa banina an na'budal asnam. Jadikanlah negeri kami ini menjadi negeri yang aman. Jauhkanlah kami dan anak keturunan kami dari menyembah berhala. Ya Allah, siapapun yang berencana buruk terhadap Islam dan juga kaum muslimin, jadikanlah keburukan dan kejahatan itu menimpa kepada dirinya. Mulihkanlah Islam dan juga kaum muslimin di negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.